temuin gitu. Saya jadi agak, kalau inget-inget waktu zamannya itu corona itu, saya lemes badannya itu. Ya Pak De Faisal, ya kalau misalnya itu ya saya terima kasih banyak untuk keluarga Pak De Faisal, Pak De Syahid, Pak De Lubis itu. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairu khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana keluh kesah ataupun ratapan ya seorang putra dari Saifuddin Ibrahim, yang dimana Saifuddin Ibrahim ini sebagai seorang ayah benar-benar tidak tanggung jawab terhadap buah hatinya ya, yang dimana buah hatinya ini sangat menyayanginya, sangat mencintainya, namun apa yang dilakukan oleh ayahnya ini, dia selain daripada berkhianat pada agamanya juga membuat kederhakaan ya, selain daripada derhaka terhadap Allah beserta Rasul kita umat muslim ya, baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, namun juga derhaka terhadap keluarganya, yang dimana buah hati Saifuddin Ibrahim ini ya menguraikan keluh kesah di dalam hatinya, sehingga dia nampak sekali ya merintih kesakitan di dalam hatinya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya akan nanya beberapa hal kepada Abang Muammar Hadafi, beberapa hal terkait jodoh. Nah, cari kriteria jodoh yang seperti apa? Kriteria jodoh ya sederhana. Sederhana ya, berani susah juga. Berani susah. Berani susah. Berani susah, berani kaya. Berani kaya juga. Berani kaya juga. Iya. Jadi gitu ya. Enggak apa namanya, kan musim kan orang kaya sayang, tapi giliran susah dibuang ya. Iya. Dan aku juga nggak nyari cantik-cantik banget, nggak masalah. Nggak nyari yang cantik. Iya, yang cantik nggak ada masalah gitu. Ya kalau cantik alhamdulillah. Alhamdulillah, bonus ya. Iya, bonus. Kan kalau di sini kan seperti yang Ustadz tahu nanti ya, ya bapaknya begitu lah, mertuanya. Nah, mertuanya dapat mertua Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Tapi tenang, para penonton yang kami muliakan, beliau ada di Amerika, jadi nggak ada masalah. Lanjut. Iya. Iya. Ya berani susah ya. Pendalaman Islamnya baik gitu. Jadi saya sebenarnya tujuan utama memiliki istri itu mau belajar Islam bersama gitu. Karena kan jujur mungkin karena terlalu banyak fokus bisnis gitu kan, itu pendalaman Islam saya kira kurang mengenai itu. Makanya saya kira kalau belajar bersama itu lebih asik. Pertanyaan saya, nyari istri apa nyari guru ngaji? Kalau ngaji itu enaknya bersama-sama. Bersama istri. Kalau ngaji ke tempat tetangga itu bersama, Ustaz, dan lebih enak gitu daripada sendirian. Abang Sadam itu kan dapat anaknya Kiai ya? Iya kan ya? Iya. Putrinya Kiai kan ya? Iya. Betul ya? Jadi Abang Saddam Hussein tuh dapat istri putrinya Kiai. Kiai NU ya kalau nggak salah. Kiai NU Muhammadiyah, lupa saya. Ya, NU ya. Orang NU. Oke. Lanjut. Apa lagi? Sekarang untuk ganti bapaknya Abang Saddam ya. Bapaknya, maksudnya tanda kutip ya, bapak yang membimbing, yang senantiasa
untuk menjadi Panutan. sharing-sharing panutan? Ini agak sedih juga sih. Kalau misalnya nanya mengenai ayah itu tuh, kalau saya mikir ya, itu malah keingetan Pak D saya. Pak D. Pak D saya itu saudara dari ibu. Jadi ibu saya kan duluan Ibu Nur Hayati. Gitu. Iya. Nah beliau meninggal. Gitu. Dan di situ tuh saya tinggal dengan kakak dari ibu saya itu Pak D Faisal. Yang Pak D Syahid. Iya, iya. Ya Pak D yang lainnya juga sebenarnya itu jadi sosok panutan saya. Saya kan kalau anak itu kalau sudah ditinggal orang tua gitu kan nggak tahu moralnya bagaimana ke depannya gitu, atau jajan ikut lingkungan gitu. Misalnya kalau lingkungannya jelek seperti mabuk-mabukan itu kemungkinan bisa ikut gitu. Tapi sejak kecil saya ini sudah ditanam baik oleh Pak D Faisal dan Pak D yang lainnya juga gitu. Jangan melakukan hal seperti ini, dan itu tertanam sampai sekarang. Gitu. Namun tahun lalu corona tahun 2020 itu beliau meninggal, dan itu jujur jadi hari paling sedih untuk saya, gitu kan. Karena kan beliau itu walaupun bukan ayah kandung gitu, itu tuh orang yang sudah ngerawat saya. Gitu. Sudah ngerawat saya, yang yang mengajarkan saya beriman juga gitu. Itu tergolong hari yang paling sedih yang pernah saya temuin gitu. Saya jadi agak, kalau ingat-ingat waktu zamannya itu corona itu, saya lemes sebenarnya itu. Ya Pak D Faisal, ya kalau misalnya itu ya saya terima kasih banyak untuk keluarga Pak D Faisal, Pak D Syahid, Pak D Lubis itu ngerawat saya gitu. Meninggal semua? Pak D Lubis masih ada. Pak D Syahid sama Pak D Lubis itu meninggalnya pas corona. Pas corona. Memang COVID kemarin banyak yang korbannya meninggal. Sebenarnya juga termasuk saya. Dan waktu saya dengar berita itu tuh ketika saya sakit corona juga. Dan itu saya tahu rasa sakitnya tuh luar biasa. Maksudnya imunitas itu turun. Iya, luar biasa. Itu nggak ngenakin sekali gitu. Sedangkan kan kalau saya ingat-ingat kan memang Pak D Faisal juga ada penyakit bawaan gitu. Nah, corona itu tuh yang buat mungkin beliau juga tambah sakit. Nyerang ke penyakit bawaan. Oke. Itu sosok ayah bagi saya. Orang yang menaungi saya gitu. Ibu beliau, Ibu Nur Hayati, meninggal saat sesudah Bapak Pendeta Syabun Ibrahim masuk Kristen ya, Kristen, dan sempat beliau dibaptis tapi tidak mau ya, tidak mau, dan berpesan kepada anak-anaknya, seluruh anak-anaknya, putra-putranya, 3 putra ini, jangan sekali-kali meninggalkan Islam. Betul ya? Betul. Ya. Pesan beliau terakhir sebelum meninggal, jangan pernah sekali-kali meninggalkan Islam, dan itu sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Demikian, terima kasih. Gimana menurut pandangan Ustadz Rizal terkait Muammar Gaddafi ini? Muammar Gaddafi ini insya Allah orang baik Ya, dan saya melihat langsung ketulusan dalam berbicaranya. Kita melihat dari apa ketika dia berbicara, ingat tentang ayah masa lalunya, masa kecilnya, dia akan menangis, mengeluarkan air mata, itu pertanda dia anak baik. Udah. ya, Tapi masalahnya ketika sosok ayah yang selama ini dia sayangi, dia kagumi, kok bisa-bisanya pindah agama, kok bisa-bisanya melecehkan agama Islam. Berarti dia bukan seorang panutan, kata beliau. Nah, itu pertanda dia baik. Dan dia berusaha untuk mencari jodoh di usianya 26 ini. Dia nggak sempet kesana kemari. Tapi kami melihat langsung bahwa dia menginginkan pendamping wanita yang solehah, yang mau belajar bareng, yang mau benar-benar dari nol, bukan susah ya. Karena kalau susah, ngapain menikah, susah terus. Tapi buktinya dia dengan kesederhanaan, mau berjuang, mau tidur di situ tempat nyetak peralatan, di situ tempat tidur, bangun langsung kerja lagi. Itu pertanda bahwa dia anak baik, dan dia pertanda bahwa laki-laki yang siap bertanggung jawab. Oleh karena itu kami menginginkan wanita
siap mendampingi beliau, ada kriteria yang lumayan, bukan berarti mendahului laki-laki jadi pemimpin ya, tapi mendorong seorang suami jadi pemimpin. Kenapa? Karena ketegaran dia, kelemahan dia selama ini, laki-laki yang mereka sayang seorang ayah kok bisa-bisanya seperti itu ya. Jadi kalau ada wanita yang lumayan pandai agama, silahkan hubungin Pak Ipong. Insya Allah kita akan taarufkan dan kita akan segerakan menikah, insya Allah. Terima kasih. Demikian tadi kaum muslimin ya, uraian isi hati yang diuraikan oleh buah hati Saifuddin Ibrahim ya. Semoga Allah murahkan munajatnya, semoga Allah makbulkan dari apa yang beliau munajatkan kepada Allah, dan Allah pun murahkan dari segala urusannya, dan Allah pun berikan beliau seorang wanita sebagai jodohnya yang dapat menjadikan jalan untuk menuju surganya Allah ya. Karena memang ketika keluarga itu sudah tidak ada ya, sudah tidak dapat bersatu lagi, maka ya inilah tadi ya, hanya doa, yang dimana doa itu dapat terpenuhi, dapat dimakbulkan, dan Allah berikan ya ketika kita bermunajat kepada Allah, meminta pasangan yang pasangan itu kelak akan membawa kita ke surga, kan begitu ya. Jadi inilah kita doakan bersama-sama ya, para hamba Allah, para kaum muslimin, semoga buah hati dari Saifuddin Ibrahim laknatullah ini ya, ini kita doakan semoga beliau pun mendapatkan jodoh seperti apa yang beliau impikan, dan Allah pun murahkan rizkinya, dan Allah pun murahkan dari segala urusannya, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang beliau usahakan. Dan tak lupa pula kita berdoakan ya, Ustadz kita, guru kita ya, ini Al-Mukarram Ustadz Ipung ya, semoga Allah pun senantiasa merahmatinya, dan Allah pun senantiasa menjaganya, sehingga beliau pun dapat mendakwahkan ya agama Allah ini dengan risalah-risalah yang Allah berikan kepada Nabi, dan Nabi titipkan kepada para ulama-ulama kita, para guru-guru kita. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rifdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير